بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء والمساكين، الخطبتان البدر ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، وما يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أرسلوا اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. صدق الله العظيم. أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama mari bersama dalam kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan hingga kembali dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, demikian pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Jami beserta segenap pengurus dan panitia masjid. Yang kami muliakan seluruh jamaah yang berhadir di kesempatan hari yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki dua rukun al-khutbah, izinkan khatib menyampaikan sedikit mau'izah hasanah yang mudah-mudahan penyampaian ini nantinya berguna kepada khatib dan juga kepada para jemaah sekalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, telinga kita sangat populer mendengar sebuah kata yaitu takwa. Bahkan hampir setiap hari, setiap ada kesempatan dan waktu, kalimat itu terus terungkap di berbagai kesempatan. Bahkan ketika kita hadir di masjid melaksanakan ibadah Jumat seperti hari ini, salah satu pesan yang disampaikan oleh semua khatib
adalah pesan takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Sangat sering dan tidak asing di telinga kita. Namun yang menjadi persoalan adalah apa sebenarnya dari takwa itu? Dan bagaimana setiap kita pribadi muslim meraih dan memperoleh predikat takwa itu. Karena dalam banyak janji Allah, kita selalu diiming-iming oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Ada ibadah yang kadang-kadang diperintahkan kepada kita, yang bila kita melaksanakan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita menjadi orang yang bertakwa. Namun kami yakin sebahagian dari antara kita masih bingung apa sebenarnya takwa dan bagaimana seseorang itu memperoleh takwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, secara sederhana takwa itu adalah melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itu makna yang paling sederhana dari sebuah ungkapan takwa tadi. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang telah mampu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dan semua apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan, maka predikat takwa telah melekat pada orang itu. Nah, oleh karenanya para ulama membagi tingkatan takwa itu. Bahkan salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an tentang apa itu takwa. Sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, apa itu takwa?" Lalu Sayyidina Ali menyampaikan bahwa takwa itu kamu bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti beberapa indikator. Artinya Sayyidina Ali ingin menyampaikan kepada kita bersama ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh kita, oleh setiap pribadi muslim agar capaian takwa itu benar-benar ada. Jadi dengan bahasa lain, takwa itu tidak hanya terungkap dalam ungkapan lisan atau tidak hanya bisa dinilai secara casing melalui tampilan dari luar. Sejumlah kekeliruan yang sering terjadi pada kita hari ini adalah menilai takwa itu dari casingnya. Banta urang raya jubah, pakai pakaian mutagok, bahasa kita orang Aceh, nyansang hi takwa taurnya. Takalan kupiah kamu boh titu yang tengah tujuannya urang takwa. Ijakrung kamu pernya nurung takwa yang anak gada-gada ijakrung. Tidak seperti itu menilai takwa. Takwa tidak bisa dinilai dari casing. Bisa jadi orang pakai lu jeans, pakai baju oblong jauh lebih takwa dari orang pakai turban. Karena takwa tidak dinilai dari tampilan luarnya. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah juga menyampaikan kepada kita at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam, bukan di luar. Orang bisa melakukan pencitraan. Apa lebih-lebih draw becungan takwa.
Tidak seperti itu takwa. Maka Sayyidina Ali tadi menyampaikan ada beberapa indikator untuk memperoleh ketakwaan dan menjalankan hal-hal tertentu agar ketakwaan itu bisa diraih oleh setiap orang. Dan bila kita bersungguh-sungguh menjalankan indikator yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi, semua kita berpotensi menjadi orang yang bertakwa. Jadi hanapayah kalian tiponyo pojo segala macam, semua kita berpotensi menjadi orang yang bertakwa bila indikator yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi kita jalankan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, barangkali ini poin-poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Apa kata Sayyidina Ali indikator itu? Ada 4. Mudah-mudahan capaian takwa itu bisa kita peroleh dengan mengamalkan, menjalankan keempat hal tadi. Pertama, kata Sayyidina Ali kepada sahabat yang bertanya tadi, indikator orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang di dalam jiwanya tertanam rasa takut kepada Allah. Maka semakin takut kita kepada Allah, nilai takwa itu semakin tinggi. Dumnaya dileka ke Allah, maka dumnan ukuran takwa katanya. Maka benar pegang hanjitan nilai dari luar katanya. Tidak bisa dinilai tampilannya dari luar. Sejauh mana seseorang itu merasa takut dengan Allah, maka sejauh itu pula atau sebanyak itu pula ketakwaan yang dia miliki. Al-khawfu minal jalil. Takut dalam ranah apa? Takut ketika kita masih mau meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka orang bertakwa, dia akan melakukan apapun perintah Allah walau perintah itu berat. Dan orang yang bertakwa akan meninggalkan semua larangan Allah sekalipun larangan itu ringan. Dia akan kerjakan semua perintah walau perintah itu berat. Dan dia merasa takut, khawatir di saat perintah-perintah itu belum mampu dan sempat dijalankan. Timbul rasa takut, timbul kekhawatiran. Saya sering memberikan contoh begini, mohon maaf, ibarat sebagai manusia, sebagai masyarakat, yang barangkali contoh ini tidak terlalu tepat, tapi setidaknya menjadi ukuran yang paling ringan untuk menggambarkan bagaimana seharusnya rasa takut kepada Allah itu muncul. Sebagai masyarakat, sewaktu-waktu barangkali kita mendapat panggilan, datangnya surat panggilan ke rumah kita, entah dari Polres, entah itu dari kejaksaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, tentu orang yang mendapatkan surat panggilan itu belum tenang jiwanya, perasaannya sebelum memenuhi panggilan tadi. Yang gedukan, gedangkan, geehan dengan putrai hidrok itu. Ada kekhawatiran, ada rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena dia belum memenuhi panggilan tadi. Begitu perumpamaan sederhana ketika kita menghadapi panggilan Allah. Tanyakan pada pribadi kita masing-masing, sejauh mana rasa takut itu muncul misalnya ketika suara panggilan azan itu datang. Golom datang mayang, hai kalihu. Ikna muncul rasanya. Kadang-kadang segolom sempat tak penuhi panggilannya, kagecok pulang di Allah. Sementara ada beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Nah rasanya mbak tanya. Menyona rasanya salah satu indikator takwa karena ada. Ketika panggilan suara azan maghrib, ketika panggilan suara azan isya dan seterusnya, wate-wate semayang limang watenya, ikna hadir rasanya golom tak penuhi panggilan Allahnya.
Atau hanya kita anggap sesuatu yang biasa panggilan itu, misalnya, maka ohnan tingkat takwa dia. Maka bunuh ada pegah di awal, baik tanya-tanya mbak gop, cin kalian long tu anahi orang takwa. Kenapa ya hayu kalian mbak gop adanya haji? Jita kalian kedro ngan indikator yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Dumna kekhawatiran long golong long pubut perintah Allah. Long ka mampu tolong haji. Dumna rasaya ketika kalau mampu dah penuhi panggilan Allahnya. Saya sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Seberapa khawatirnya kita ketika zakat itu belum kita keluarkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu indikator pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Al-khawfu minal jalil. Adanya kekhawatiran, adanya rasa takut bagi setiap pribadi kita ketika kita belum menjalankan perintah-perintah Allah. Adanya rasa takut dan khawatir bagi kita ketika kita ingin melanggar perintah-perintah Allah. Kita nak buat sesuatu yang kira-kira perbuatan itu melanggar perintah Allah. Dumna naya tu. Ketika tak nak termulit, dumna naya tu. Ketika tak nak teken cek kosong, dumna naya tu. Ketika tak nak pegat SPPD palsu, dumna naya dekat Allah bahawa budnyan ke. Tanyakan pada jiwa kita masing-masing, maka ukuran itulah level takwa kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, secara singkat karena waktunya sempit. Yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, indikator takwa adalah wal amalu bit tanzil. Orang akan beramal, akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan pu yang kagak puteran oleh Allah dalam Quran. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks ini adalah kalimat ini tidak ditelan mentah-mentah. Wal amalu bit tanzil tidak dipahami secara mentah ungkapan Sayyidina Ali ini. Kenapa? Kalau kita pahami secara mentah, sisat. Bahkan nepegah sesat dengku, karena tidak semua orang mampu memahami Al-Quran. Tidak semua orang mampu memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Uslub Al-Quran itu terlalu tinggi untuk ukuran kita hari ini. Maka untuk bisa memahami Al-Quran, Al-Quran sendiri menyampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, diskusikan, sampaikan, dengarkan penjelasan-penjelasan orang yang berilmu jika ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui, termasuk di dalamnya dalam konteks beragama. Hamada abang kepegah mano tak cok Quran dah baca aju, tak cok terjemahan, tak bubuk kerot, sisat. Kenapa? Karena Al-Quran membicarakan segala sesuatu itu sifatnya global. Tidak dibicarakan secara detail, tapi global. Ambil contoh misalnya, apa yang kita kerjakan hari ini, setiap 7 hari sekali atau 1 minggu sekali kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Adakah perintah salat Jumat dalam Al-Quran? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Misal perintah menjalankan ibadah Jumat. Pertanyaannya, adakah Al-Quran menyebutkan berapa rakaat salat Jumat? Tidak. Adakah Al-Quran menyebutkan sebelum kita melaksanakan salat Jumat kita harus membaca rukun 2 Al-Khutbah? Tidak.
Maka bunuh dah begah menyertai bak Quran semata-mata tanpa dibarengi dengan pemahaman terhadap sunnah Rasul, tanpa dibarengi dengan mengkaji pendapat-pendapat para alim ulama, sesat tu. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicaranya global. Aqimus salah wa atuz zakah. Laksanakan salat, tunaikan zakat, kata Al-Quran. Pada rakaat atau yang lehu, hana pegah Al-Quran. Pada rakaat atau yang tubuh, hana ungkapan dalam Al-Quran. Berapa zakat perniagaan yang harus dikeluarkan, berapa zakat ini, berapa zakat itu, tidak ada penjelasan rinci dalam Al-Quran. Maka yang dimaksud oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wal amalu bitanzil itu adalah agar kita tidak keluar dalam menjalankan segala sesuatu itu berdasarkan pemahaman Al-Quran. Kon makna cok Quran baca juga roh, pubuk juga roh. Kenapa ini perlu kita garis bawahi? Karena hari ini di tengah-tengah masyarakat kita banyak ungkapan-ungkapan yang seperti itu mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Salahkah ungkapan itu? Salah jika ditelan mentah-mentah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu memang ajaran Rasulullah. Tapi ketika pemahaman ini dipahami secara mentah, sesat urangnya. Cok Quran baca jukro, cok hadis baca jukro, mufhum jukro, bambai galak mumpup, tapubu depu yang galak tu. Padahal tidak seperti itu pemahaman. Kalau bicara Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 ayat dalam Al-Quran, banyak sekali sampai hari ini ungkapan-ungkapan Al-Quran yang belum mampu dipahami, mengingat keterbatasan pikiran manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah sudah berjanji akan berlaku sepanjang zaman, dan Al-Quran itu bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Kiban zaman katanya orangnya menanjut ipegat draw ya Al-Quran. Di situ cocok Al-Quran itu berada, walau zaman semakin canggih dan semakin modern. Maka tadi kami sampaikan bahwa sampai kapanpun Al-Quran itu sesuai dengan janji Allah akan tetap berlaku dan bisa dipahami dalam berbagai dimensi kehidupan. Tapi tentu tidak semua orang yang mampu harus memahami itu. Para ulama, para mufassirin tentu mencoba memahami walau tidak semuanya pas seperti yang mereka pahami. Maka kalian menyatakan kalian tafsir mupluh boh tafsir. Kenapa? Mereka mencoba memahami walau ayat yang sama, ada sisi yang berbeda yang mereka pahami. Hadis Rasulullah juga seperti itu. Maka muncul berbagai macam tafsiran-tafsiran, pemahaman-pemahaman, syarah-syarah hadis. Walau hadisnya sama, tapi orang memahaminya bisa berbeda-beda. Nah, oleh karenanya hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, wal amalu bitanzil yang dipahami di sini adalah dalam setiap dimensi kehidupan kita, baik itu yang berhubungan dengan hablu minallah, hubungan dengan Allah, atau hablu minan nas, tidak boleh lepas dari Al-Quran. Tidak boleh kita meninggalkan Al-Quran selaku sebagai seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, tak mendagang aturan di Al-Quran, tak mekat ukuran di Al-Quran, tak mau bisnis ukurannya Al-Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran, karena itu menjadi salah satu indikator atau indikator yang kedua dari Al-Quran, dari takwa tadi. Nah, oleh karenanya kami mengajak dalam kesempatan ini, cintai Al-Quran, karena itu sumber hukum kita. Jadikan hidup dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam berbagai hal dan kesempatan. Yang hari ini kita melihat Al-Quran semakin hari semakin ditinggalkan oleh umat. Buktinya apa? Begitu banyak umat Islam hari ini yang jangankan mampu mendalami, memahami Al-Quran, kadang-kadang membaca Al-Quran pun menjadi kendala besar dalam kehidupannya.
Bagaimana kita ingin menjadi takwa melalui Al-Quran, sementara membaca Al-Quran saja menjadi masalah bagi kita? Maka kami mengajak sekali lagi, dekatkan diri dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Walau hanya satu hari satu ayat, one day one ayat. Tiuro sabuh ayat, anda baca Al-Qurannya. Tenang udipnya, bahagia udipnya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada dua lagi sebenarnya indikator takwa yang barangkali tidak mungkin lagi kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi sekedar untuk diketahui, yang ketiga Sayyidina Ali menyampaikan wal qana'atu bil qalil. Orang takwa adalah orang yang mampu menerima qana'ah terhadap sesuatu yang sedikit. Qana'ah, terima dia, tidak mengeluh dia, bersyukur dia apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupannya walau sedikit, dan itu berat. Maka takwanya berat, hanji pegah-pegah anda. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, takwa itu indikator yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumil akhir. Orang yang dari sekarang sampai akhir masa hidupnya selalu mempersiapkan apa yang akan dia bawa untuk kehidupan di hari akhir. Jadi sejauh mana kita mempersiapkan itu, maka sejauh itu pula rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan untuk menuju hari akhir. Kenapa? Karena Allah tadi di ayat di awal yang kami sampaikan tadi, ya ayuhan nasut taqu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pada hari itu kata Allah, tidak ada manfaat seorang anak bagi seorang ayah, dan seorang ayah tidak punya manfaat sedikit pun bagi seorang anak. Yauma la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Surah Luqman ayat 32. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang pada suatu saat nanti tidak ada manfaat sedikit pun seorang bapa terhadap seorang anak, dan seorang anak pun tidak bisa memberikan dampak manfaat apapun kepada orang tuanya. Ingatlah, inna wa'dallahi haq, ingatlah janji Allah itu benar. Maka karena janji Allah itu benar, fala taghurrannakumul hayatud dunya, baik sampai ipelale le kehidupan dunia. Dunia nyo tiat lale tu. Lale ngam game, lale ngam kerja, lale ngam je kopi, lale tetep mati. Apa persiapan kita menghadapi kematian itu? Apa persiapan kita dalam rangka menghadapi alam kubur? Apa persiapan kita dalam rangka menikmati mahsyar sampai ke sirat nanti? Tanya Mbak Ro masing-masing. Tanya Mbak Ro, long putra persiapan long hadapi mati. Long putra ka persiapan long hadapi alam kubur. Long putra ka persiapan long hadapi padang mahsyar. Tanya Mbak Ro. Orang yang sering bertanya itu menjadi indikator bagi dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, itu 4 indikator secara singkat kami sampaikan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an sesuai dengan pertanyaan salah seorang sahabat Rasulullah kepada beliau. Mudah-mudahan 4 indikator tadi yang bila kita semua yang hadir khususnya dalam kesempatan hari yang berbahagia ini bisa kita laksanakan, mampu kita jalankan, insya-Allah kita juga akan menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itulah yang kita cita-citakan, itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita yang barangkali tidak terlalu lama lagi, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, tahun depan, kita juga akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita berharap agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, predikat takwa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kejanggalan. Jino tatamang luar kun khutbah nesimak, nyona salah silap dan sebagainya mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari yang mulia ini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.